Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wajaba alaina bi ni'matil iman wal islam. Syahadatan tunjina min yaumina hadha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema khutbah pendek kita pada siang hari ini adalah konsekuensi logis keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dua alasan, ada dua pertimbangan kenapa sehingga tema tentang keberimanan ini diangkat pada siang hari ini. Yang pertama, jikalau kita mau jujur, jikalau kita mau objektif, maka masih banyak di antara kita yang memahami iman itu secara verbalistis, yang memahami iman itu secara formal. Kita seringkali menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi iman itu sendiri, bagaimana pengejawantahannya atau pengaruh yang kita rasakan dari pernyataan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah perlu kita pertanyakan kembali. Yang kedua, para jamaah sekalian, jikalau iman itu sudah mantap, bahkan iman itu sudah merasuk di dalam diri kita, bahkan dia sudah menjadi bagian dari diri kita, maka apapun perkara-perkara yang disuruh oleh iman itu kita rasakan bukan merupakan sebuah beban. Sebab jujur saja, banyak orang yang melaksanakan ajaran agama terasa sebagai sebuah beban, sesuatu yang sangat menyulitkan, sesuatu yang sangat menyusahkan, oleh karena dia belum merasakan manis atau lezatnya iman yang ada pada dirinya. Kalau dia sudah merasakan manis atau lezatnya iman yang ada pada dirinya, maka sekali lagi, apapun perkara-perkara yang disuruh oleh iman, itu dia rasakan bukan merupakan sebuah beban. Ketika iman memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, maka melaksanakan salat itu mudah bagi kita. Ketika iman memerintahkan kita untuk berpuasa, maka berpuasa itu menjadi sesuatu yang ringan bagi kita. Dan ketika iman memerintahkan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji, yang sebagaimana ditunaikan oleh saudara-saudara kita saat ini, maka menunaikan ibadah haji sekalipun kita mengeluarkan harta itu sesuatu yang terasa mudah bagi kita. Tapi oleh karena pemahaman kita terhadap iman itu masih dalam batas-batas yang sangat formalistis, sehingga implikasi atau dampaknya sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Para jamaah sekalian, para jumhur ulama kita memberikan sebuah definisi iman yang sangat terkenal, yang umum kita pahami. Al-iman huwa tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu engkau benarkan dengan hati, engkau ucapkan dengan lisanmu, dan engkau laksanakan dengan amal perbuatanmu. Lantas bagaimana konsekuensi dari orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensi yang pertama, para jamaah sekalian, jikalau kita ini menyatakan diri beriman kepada Allah, maka konsekuensi logis yang pertama adalah kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita.
Dan saya kira bahwa dalam tataran seperti ini kita semua sudah memilikinya. Tidak ada di antara kita yang hadir di masjid ini yang menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita ini telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita telah bersaksi menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita dan Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun merupakan sebuah bawaan lahir, karena ketika kita berada di alam rahim, maka kita sudah melakukan transaksi ilahiyah. Kita telah berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Dan pada saat itu kita semua sudah menjawab, "Qalu bala syahidna." Benar, engkau adalah Tuhan kami. Nah, karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, konsekuensi logis yang pertama adalah tauhid, yakni kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita. Konsekuensi logis yang kedua, setelah kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan kita, maka yang kedua para jamaah sekalian adalah kita harus menjaga iman kita itu. Kita harus menjaga tauhid kita itu agar iman dan tauhid kita itu tidak tercemari atau tidak terkontaminasi. Banyak sekali perkara-perkara yang bisa menyebabkan iman seseorang itu tercemari atau terkontaminasi. Antara lain yang pertama adalah syirik, menyekutukan atau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan warning, memberikan peringatan kepada kita semuanya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi logis dari pernyataan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah dalam hidup ini kita harus bersabar, ya. Bersabar. Para ulama menyebutkan bahwa sabar itu mestinya diarahkan kepada tiga hal. Yang pertama adalah sabar ketika kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita. Para jemaah sekalian, ada sebuah cuplikan kisah singkat yang indah sekali yang menggambarkan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sabar terhadap musibah yang ditimpakan kepadanya. Para jamaah sekalian, Nabi Ayub alaihissalam ketika kita baca dalam riwayat adalah orang yang menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala itu dengan tabah. Dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa sakit bertahun-tahun lamanya. Suatu ketika para jamaah sekalian, Nabi Ayub alaihissalam itu bahkan begitu parahnya sakitnya itu sehingga ada ulat yang kemudian merambah naik menggerogoti daripada badannya itu. Suatu ketika ada ulat yang jatuh, dia ambil kembali ulat itu, kemudian dia berkata, "Hei ulat, makanlah sebagian dari rizki Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada badanku ini." Allah karim para jamaah sekalian. Suatu saat ada ulat yang mulai merambah naik menggerogoti lidah dan hatinya Nabi Ayub alaihissalam. Dan ketika itu Nabi Ayub pun bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hamba sabar dan tabah menerima sakit dan menerima cobaan dan ujian apapun ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, sakit ini hamba terima ya Allah." Tapi pada saat itu dia pun
kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, hanya ada satu yang saya minta ya Allah. Ketika ulat itu sudah mulai merambah, menggerogoti lidahnya, ketika itu dia pun berkata, ya Allah, hamba hanya minta ada dua. Satu, jangan kemudian engkau menggerogoti ulat ini kemudian menggerogoti lidahku dan hatiku ya Allah, karena hatiku aku gunakan untuk bersyukur kepada engkau dan lidahku aku gunakan untuk berzikir kepada engkau. Para jamaah sekalian, hidup konsekuensi logis yang ketiga adalah kita harus tabah dan sabar menghadapi ujian dan cobaan hidup dan kehidupan. Yang keempat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir adalah bahwa konsekuensi logis keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita, kemudian yang kedua, kita harus menjaga iman dan keyakinan kita itu agar tidak tercemari. Yang ketiga, sabar atas semua perintah dan larangan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah bahwa dalam hidup ini kita harus hidup mengikuti sunnatullah. Sunnatullah yang biasanya orang-orang terdidik menyatakan the natural of law atau law of natural. Dalam bahasa agama itu disebut dengan sunnatullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada adik-adik kita yang duduk di bangku SD, SMA, ketika kita bertanya, "Nak, siapakah yang pertama kali menciptakan teori atau gaya gravitasi bumi?" Maka sesuai dengan asupan pendidikan yang dia dapatkan, maka dia akan menjawab bahwa yang menciptakan teori gravitasi bumi adalah ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Padahal para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, ini kalau kita tidak hati-hati, iman kita bisa tercemari. Yang sesungguhnya yang menciptakan teori atau gaya gravitasi bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lewat sunnatullahnya itu telah mengatur, jikalau sebuah benda padat itu dilemparkan ke atas, maka dia akan mendapatkan gaya tarik bumi, benda itu akan jatuh ke bawah. Artinya apa, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam hidup ini kita harus mengikuti sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa langit tidak pernah menghujankan makanan, langit tidak pernah menghujankan beras. Tapi jikalau kita ingin makan, maka kita harus bekerja sebagai seorang petani. Kita harus garap sawah, garap ladang, kemudian kita tanamkan benih. Benih itu kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang bekerja dalam profesi yang lain, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang dokter, sebagai seorang PNS, dan apapun profesi kita, kita mencari uang, dan dengan uang itu kita membeli beras yang telah dihasilkan oleh para petani tersebut. Sunnatullah juga mengajarkan kepada kita, jikalau kita ingin merasakan kenikmatan makan ikan, maka kita harus bekerja sebagai seorang petani, garap sawah, garap ladang, kemudian kita tanamkan benih. Benih itu kemudian ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang punya profesi dalam bidang yang lain, kita membeli padi atau beras yang telah dihasilkan oleh para petani tersebut. Bagi adik-adik saya, para pelajar, para mahasiswa, sunnatullah juga telah mengajarkan kepada kita, jikalau ingin lulus ujian, jikalau ingin mendapatkan nilai yang baik, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesuksesan, nilai yang baik, jikalau kita tidak rajin untuk belajar? Ini semua dalam rangka koridor hidup mengikuti sunnatullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada khutbah ini, bahwa konsekuensi logis yang terakhir adalah kita harus mengakui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah campur tangan, maka itu akan terjadi. Lihat peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru kemarin kita
lihat hikmahnya dalam peristiwa Idul Kurban, bahwa sifat daripada api itu adalah panas membakar, tapi kalau sudah sampai di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka api itu bisa dingin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam konteks kemerdekaan kita ketahui bahwa kemerdekaan yang kita raih dalam bulan yang kita peringati pada bulan ini itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan rakyat kita yang dengan modal kemudian bambu runcing itu bisa mengalahkan kaum penjajah Belanda dengan menggunakan alat-alat perang yang modern. Ini semua dalam rangka kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali saya ingin ingatkan sebagai poin terakhir daripada khutbah ini, kita harus senantiasa menjaga ketika kita sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga kemurnian daripada keimanan dan tauhid kita itu kemudian termasuk dijabarkan dalam aplikasi dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu jangan sampai iman kita tercemari. Jamaah sekalian, ini penting oleh karena sebagaimana yang sudah kita saksikan yang menjadi viral saat ini, bahwa betapa ada ulama kita yang menyampaikan tentang kemurnian tauhid, yang menyampaikan tentang kemurnian keislaman dalam forum internal di tempat yang suci di kalangan umat Islam, kemudian sekarang ini menjadi viral yang sangat heboh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai para ulama kita berjuang sendiri. Sebagai umat Islam, kita juga harus memberikan dukungan moral kepada para ulama kita, pembawa risalah sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim.